wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini Allah melembutkan hati kita, meringankan langkah kita, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam kajian rutin secara virtual bersama dengan teman-teman Rohis 389 Jakarta. Mudah-mudahan kajian kita siang ini jadi wasilah Allah hapuskan dosa-dosa kita. Jadi wasilah Allah muliakan hidup kita. Dan tentu jika ada di antara kita yang sedang punya persoalan, semoga dengan kajian ini jadi wasilah Allah tunjukkan jalan keluar terbaiknya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui menjadi umatnya, kelak kita mendapatkan syafaat darinya, dan Allah izinkan kita bertemu dan berkumpul bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, terima kasih banyak kepada pengurus Rohis 389 yang sudah memberikan amanah undangan pengajian ini kepada kami Al-Fakir. Senang sekali saya bisa bertemu, bersua, dan bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini bukan hanya pertemuan pertama, tapi juga ini adalah pertemuan pertama dan seterusnya kita akan banyak silaturahim dan tentunya mendapatkan kebaikan dari apa yang kita hadirkan, insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang ini kita akan coba membahas satu topik yang disampaikan kepada kami. Judulnya adalah ketika ujian terasa berat. Ya, ketika ujian terasa berat. Sebelum saya memulai kajiannya, saya ingin tes ombak dulu. Kira-kira yang hadir siang ini ada yang merasa sedang diuji atau tidak? Boleh dijawab di chat, ada atau tidak? Silahkan. Yang hadir siang ini ada yang merasa sedang diuji atau tidak? Nah, ini yang hadir ada 53 orang. Ada? Ada, Pak Ustadz katanya. Oh, ada ya. Ini menentukan kajian kita. Ya, kalau ada berarti kita lanjut kajiannya. Kalau tidak ada cukup sekian dan terima kasih ya. Ya karena Ustaz. Karena untuk apa dibahas, karena nggak ada masalah. Nggak ada ujian. Jadi mohon maaf kalau Ahilman di awal pertemuan bertanya dulu. Dan Ahilman ingin kajian kita lebih santai siang ini. Saya tahu kondisi siang itu kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Apalagi kalau udah makan gitu ya, di tengah siang-siang begini pasti bawaannya agak-agak sedikit goyah gitu ya. Nah, kita lebih santai, lebih tenang. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan. Semoga dengan segala kerendahan hati yang dihadirkan, kita bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baik, sepakat ya. Berarti kita semua ada yang merasa sedang diuji. Termasuk juga yang bicara. Yang bicara juga merasa sedang diuji hari ini. Dan saya yakin semua juga sedang diuji. Maka izinkan saya menyampaikan satu slide materi yang sudah coba kami siapkan ya untuk menemani kajian kita siang ini. Judulnya adalah agar kuat ketika ujian terasa berat ya. Terlihat materinya Pak Santo? Jelas Ustadz. Jelas ya? Baik. Jelas. Di bawah ada nama saya, ada sosial media saya juga. Silahkan yang ingin bersilaturahim lebih jauh, lebih dalam, bisa di-follow sosial media kami, khususnya Instagram Ahilman Fauzi. Ya. Oke, saya add Ustaz. Biar lebih gampang, cari aja Instagram yang ada centang birunya ya. Nah itu Ahilman Fauzi, insya Allah. Baik, saya akan mulai pertemuan ini dengan mentadaburi dua ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum
dan pasti kami akan menimpakan kepada kamu sekalian. Dan kami pasti akan memberikan cobaan kepada kamu sekalian. Bisyai'in dengan sesuatu. Minal khaufi dari sedikit ketakutan. Wal ju'i dan kelaparan. Wa naqsi minal amwali dan kekurangan harta. Wal anfusi dan kegoncangan jiwa. Wath thamarati dan buah-buahan. Perhatikan sampai di sini. Di dalam ayat ini Allah sampaikan kepada kita satu kepastian yang akan kita dapatkan sebagai manusia yang hidup di dunia. Apa? Ujian. Selama kita hidup di dunia, maka selama itulah Allah akan hadirkan ujian kepada kita. Karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Ya. Dunia ini adalah tempatnya ujian. Maka kalau kita menginginkan kehidupan di dunia, kita harus siap dengan konsekuensi adanya apa? Adanya ujian. Kalau tidak ingin diuji, jangan hidup. Karena ciri kehidupan itu adanya ujian. Gitu. Ya. Jadi kalau sekarang ada di antara teman-teman yang bertanya, "Ah Hilman, kenapa ya saya diuji?" Berarti masih hidup, itu aja. Berarti kita masih dalam kehidupan dunia ini. Apa di antara ujian yang akan Allah datangkan? Ada 5 dalam ayat ini disebutkan. 1, manusia itu diuji dengan ketakutan. Ada rasa takut. Ya. Takut apa? Takut dengan masa depan. Ya. Misalnya gelisah dengan masa lalu. Kan itu kadang-kadang sering menjadi ketakutan bagi kita. Betul? Ya. Kadang-kadang ada rasa takut. Nanti anak saya tumbuh besar jadi apa ya? Akan seperti apa ya? Gitu kan? Mau bisnis takut rugi, gitu kan? Jadi ketakutan tuh ada. Punya suami yang ganteng takut diambil orang lain gitu. Takut punya suami yang pas-pasan takut malu-maluin dibawa kondangan. Nah gitulah. Jadi bolak-balik di situ gitu. Jadi manusia itu akan ketemu dengan level yang namanya ketakutan. Ya termasuk sekarang ya. Takut dengan COVID-19 mungkin, takut terkena, takut terpapar dan seterusnya. Nah, yang kedua manusia akan diuji dengan wal ju'i dan kelaparan, ya. Sampai yang ketiga wa naqsi minal amwal, manusia diuji dengan kekurangan harta. Ngerasa kurang dalam urusan harta, ya. Sudah punya motor, pengen punya mobil. Sudah punya mobil yang mereknya A, pengen ganti mereknya I, kan gitu ya. Terus begitu. Kita dapat gaji 5 juta, dengar teman kita gaji 7 juta, ngerasa kurang. Udah dapat 7 juta, ngerasa kurang, pengen 10 juta. Itulah manusia. Itu ujian namanya. Wal anfus, kegoncangan jiwa. Apa di antaranya? Yang tadinya sehat, dikasih sakit. Gitu. Yang tadinya ada seseorang yang kita cintai bersama dengan kita, kemudian orang yang kita cintai itu pergi meninggalkan kita, kehilangan. Ada seorang anak yang kehilangan orang tuanya. Ada yang orang tua mungkin kehilangan anaknya. Ada pasangan suami istri yang kehilangan pasangannya. Nah itu wal anfus, digoncang jiwanya. Dan wathamarat, manusia juga diuji dengan buah-buahan. Maknanya ada 2, kata para ulama. Buah-buahan di sini yang dimaksud adalah harapan yang tidak kunjung menjadi kenyataan. Dan yang kedua, wathamarat ini adalah ujian yang berupa kebahagiaan. Ternyata Pak Santo dan teman-teman, ujian itu tidak serta-merta yang menyedihkan saja. Yang membahagiakan juga itu adalah ujian gitu. Ya. Sehat ujian, sakit ujian. Kaya ujian, miskin juga ujian. Saat bisnis untung ujian, saat bisnis rugi juga ujian. Coba dari 5 ujian ini, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kegoncangan jiwa, dan harapan yang tidak kunjung menjadi kenyataan. Kira-kira yang hadir siang ini, ada yang sedang kebagian 5 ujian ini? Salah satu atau 5-5-nya? Ada atau tidak kira-kira? Coba Pasti dijawab. ada Ustaz. Pasti ada Ustaz. Pak Santo kebagian yang mana kira-kira? Rahasia, lagi diuji Ustaz. Yang mana? Rahasia Ustaz. Rahasia ya. Kalau saya, apa ya ujiannya? Karena diminta merahasiakan.
Merahasiakan ya. Ya, nggak boleh ngeluh kalau ada ujian. Nah, kalau saya tanya boleh dong ya? Boleh. Mangga, Ustaz. Mangga. Nah, kalau Ahilman lagi diuji mana? Oh, kemarin istri saya baru kecelakaan. Oh, berarti Masya diuji Allah. apa? Berarti diuji tentang wal anfus, kegoncangan dalam jiwa saya kan? Maksudnya apa? Oh, pasti sedih atuh ya, pasti ngerasa kecewa, kenapa begini, kenapa begitu. Kalau kita mikirin ujiannya jadi capek Pak Sabto. Kalau kita mikirin masalahnya pasti berat gitu. Ya, mungkin ada di antara teman-teman yang hari ini sedang positif COVID-19. Kalau dipikir-pikir berat gitu ya. Aduh, kok bisa? Padahal saya sudah jaga prokes dengan ketat gitu ya. Padahal saya sudah menjaga dengan baik, tapi kok kenapa harus kena dan seterusnya? Kalau kita mikirnya masalah pasti capek. Nah, yang menarik di ujung ayat ini perhatikan apa kata Allah. Wa basyiris sabirin. Dan Allah sedang memberikan kabar gembira as-sabirin kepada orang-orang yang sabar. Masya Allah. Jadi angle yang harus kita lihat bukan hanya sekedar melihat ujian-ujiannya, tapi lihat sebenarnya apa pesan yang sedang Allah siapkan kepada kita yang sedang diuji. Apa di antara pesannya Ustaz? Ternyata kata Allah, orang yang sedang diuji itu adalah orang yang sedang diberikan kabar gembira. Masya Allah. Sekarang saya mau tanya, kalau Pak Santo dapat kabar gembira dari kantor, ya, kalau Pak Santo nanti tahun depan akan naik jabatan, senang apa enggak? Alhamdulillah Ustaz. Baru dapat Pasti kabar senang. aja ya, baru dapat Baru kabar dapat aja nih. kabar. Belum pasti, belum pasti nih. Takutnya banyak hoax Ustaz sekarang. Jadi kata SDM tuh bilang, Pak Santo selamat ya, kemungkinan tahun depan akan promosi katanya gitu ya. Pasti Amin. kita akan apa? Akan senang banget dapat kabar gembira itu. Tapi mohon maaf, kabar gembira ini bukan kabar gembira bagi orang yang sembarangan. Bagi siapa? Bagi orang yang diuji, dan ketika dia diuji, as-sabirin, dia bersabar. Siapa orang yang sabar itu? Dilanjutkan di ayat selanjutnya. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, ditimpa ujian yang berat, kemudian dia mengatakan, sesungguhnya ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Apa poinnya? Orang yang bisa mendapatkan kabar gembira dari setiap ujian yang datang adalah dia yang ketika ujian itu datang menjadikan dia lebih ingat ke Allah itu. Itu poinnya. Jadi dengan ujian jadi lebih ingat ke Allah, dengan ujian jadi lebih dekat ke Allah, dengan ujian jadi lebih taat ke Allah, maka di saat itulah dia memiliki potensi mendapatkan kabar gembira dari ujian itu. Jadi kalau ada di antara teman-teman nih yang lagi diuji dengan sakit, ya, tapi pas sakit itu jadi lebih dekat ke Allah, itu ujian yang ningkatin kelas kita. Kalau teman-teman di rumah tangga, ternyata pasangannya nguji kita misalnya. Luar biasa misalnya. Ada suami kita yang mohon maaf misalnya ya, punten, selingkuh misalnya. Atau hampir layangan nyangkut gitu ya. Hampir layangan putus gitu misalnya ya. Kemudian luar biasa ujiannya. Tapi kita melihat ini sebagai pesan cinta dari Allah nih. Untuk membuat kita makin dekat dan ingat ke Allah. Maka di saat itu kita punya potensi untuk mendapatkan kebaikan dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ahilman, apa kabar gembiranya? Tolong catat kalimat ini. Ada kabar bahagia untukmu yang sedang diuji. Silahkan. Kalau mau difoto boleh, mau dicatat boleh, kemudian share di sosial medianya boleh, silahkan. Ada kabar bahagia untukmu yang sedang diuji. Apa? Satu, ternyata Pak Santo, orang yang sedang diuji itu sedang diakui sebagai hamba Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Surat Al-Mulk ayat 2. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi
khalaqal mauta Mauta wal hayata hayata liyabluwakum yabluwakum ayyukum ahsanu ayyukum amala ahsanu amala. wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kamu sekalian. Berarti apa? Kalau Allah menghadirkan ujian kepada kita, Allah itu mengakui kita sebagai hamba Allah. Ya, hamba yang pasti akan diuji. Hamba yang disapa dengan ujian. Apa yang ingin Allah lihat? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling baik sikapnya ketika diberikan ujian itu? Masya Allah. Maka teman-teman sekalian, ketika kita mendapatkan ujian, lihatlah ujian itu sebagai apa? Sebagai bentuk pengakuan Allah kepada kita sebagai hamba. Kita ini lemah, tak punya daya upaya, tak punya kekuatan. Sehingga apa yang terjadi? Kita belajar untuk mengembalikan diri kita sebagai seorang hamba yang sebenar-benarnya hamba. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua, ternyata ujian itu adalah cara Allah sedang mengakui kita sebagai orang beriman. Masya Allah. Makin hebat iman seseorang, Allah uji dirinya. Dan dengan kekuatan imannya itu, dia akan lebih mudah dan ringan menghadapi ujian itu. Lihat di surat Al-Ankabut ayat 2. Apa kata Allah? Apakah engkau mengira, mengatakan beriman, sedangkan engkau belum diuji? Berarti apa? Kadang kita perlu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, agar kemudian kita bisa mendapatkan kebaikan dari Allah untuk menentukan bagaimana kualitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Para nabi dan rasul. Betul? Kemudian siapa lagi? Para sahabat. Kemudian siapa lagi? Para tabi'in, atba'u tabi'in. Kemudian siapa lagi? Kemudian orang-orang soleh setelah itu. Jadi makin soleh seseorang, makin berat ujian. Tapi justru Allah ingin menguji keimanan kita dengan ujian tersebut. Dan karena dia punya kekuatan iman, seberat apapun ujian itu akan terasa ringan. Maka Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang sedang disapa dengan ujian siang ini, bersyukurlah. Karena kita sedang diakui sebagai orang beriman. Bahkan, mohon maaf ya, Pak Santo dan teman-teman sekalian, disadari atau tidak, kita itu bisa lebih merasa dekat dengan Allah ketika lagi diuji. Betul nggak sih? Kita itu bisa Betul. lebih ingat ke Allah, lebih taat ke Allah pas lagi diuji. Betul apa tidak? Betul. Iya kan? Tidak pernah sholat tahajud, jadi mendadak sholat tahajud karena lagi diuji, gitu ya? Ustaz nyindir saya. Bukan. Bukan Ustaz. Doanya lebih khusyuk, doanya lebih bijak. Aduh. Jadi malu tanpa disadari, itu adalah bentuk apa? Bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Gitu. Maka kalau ada orang yang sedang diuji, dan dengan ujiannya membuat dia makin dekat dan taat ke Allah, berarti dia sedang diakui sebagai orang beriman. Yang ketiga, orang yang sedang diuji itu sedang dijanjikan surga. Masya Allah. Apakah engkau mengira akan masuk surga sedangkan engkau belum diuji, kata Allah. Di surat Al-Baqarah 214. Jadi gimana Ustaz? Kenapa orang yang diuji itu dijanjikan surga? Iya, karena orang yang berat ujiannya, kemudian dia besar sabarnya, kebesaran kesabaran yang dia hadirkan menjadikan dia berpotensi masuk surga. Karena yang sabarlah yang akan masuk surga. Malaikat memanggil orang yang bersabar ya di setiap pintu surga dengan kalimat apa? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kamu sekalian yang sabar selama hidup di dunia. Bagaimana kita bisa melihat kita sabar? Diuji, kan begitu. Maka saat kita diuji, kemudian kita sabar dengan ujian itu, sabar, maka semakin besar peluang surga bagi kita. Masya Allah. Yang keempat, orang yang sedang diuji berpotensi sedang diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Disebutkan dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Rasul bersabda, tidaklah seorang mukmin
tertimpa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek, kekhawatiran pada masa depan, sedih akan masa lalu, kesusahan hati berduka cita, atau sesuatu yang menyakiti sampai pada duri yang menusuknya. Kecuali itu semua akan menghapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Masya Allah. Jadi ternyata Pak Santo dan teman-teman sekalian, ketika kita diberikan ujian sakit gitu ya, kemudian rasa capek, khawatir, kemudian kita ngerasa sedih dengan hidup kita, maka di saat itu kita berpotensi mendapatkan ampunan dosa. Ketika kapan? Ketika ujian itu menjadikan kita bisa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mohon maaf ya, sekarang saya mau tanya, kalau ada orang yang diberikan ujian sakit, apa puncak keberhasilan dari orang yang sakit itu? Sembuh. Mohon maaf. Nah, puncak keberhasilan dari orang sakit itu bukan sembuh, tapi Apa, Ustaz? saat dosanya diampuni oleh Allah. Dan saat Allahu Akbar. dia semakin dekat dengan Allah, itu puncak kesuksesannya. Masya Allah. Mohon maaf saya ulangi ya. Jadi puncak keberhasilan orang yang sakit itu bukan sembuh. Bukan hanya sembuh gitu ya. Sembuh itu penting, iya. Tapi puncak keberhasilannya apa? Ketika dia sakit, dosanya diampuni, derajatnya ditingkatkan oleh Allah dan menjadikan dia lebih dekat dan taat ke Allah. Kalau ada orang yang diuji di bab rumah tangga, ya, puncak keberhasilannya bukan rumah tangganya jadi adem ayem lagi, bukan hanya itu. Tapi saat dia bisa minta ampun kepada Allah, Allah ampuni dosanya, dan kemudian dia lebih dekat dan taat kepada Allah. Jadi mohon maaf ya, kalau ada di antara teman-teman yang hari ini sedang sakit, bisa doa kemudian menangis, bisa sholat kemudian khusyuk, bisa baca Quran kemudian rajin, maka teman-teman sedang mendapatkan puncak dari kesuksesan ujian yang Allah berikan kepada kita. Sampai pada levelnya apa? Yang kelima, orang yang sedang diuji, maka Allah sedang menghendaki kebaikan kepadanya. Seperti hadis riwayat Bukhari, Rasul bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh kebaikan, maka akan ditimpakan musibah ujian kepadanya. Silakan dicatat, silakan difoto. Ini adalah kabar bahagia untukmu yang sedang diuji. Sekarang saya mau tanya lagi. Teman-teman yang siang ini sedang merasa diuji, mau atau tidak mendapatkan 5 kabar bahagia ini? Mau, Ustaz. Pak Santo mau? Mau pasti. Mau. Dan kalau sekarang kita lagi diuji, berarti kita berpotensi mendapatkan 5 hal ini. Gitu. Kalau sekarang kita lagi merasa diuji, berarti kita berpotensi mendapatkan 5 hal. Dan tinggal apa sikap terbaik kita ke depan. Karena sungguh ujian itu adalah cara Allah menguatkan. Suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya oleh seseorang, manakah yang lebih hebat bagi seseorang, antara dikuatkan atau diberi ujian? Lalu Imam Syafi'i menjawab, la yumakkana hatta yubtala. Tidak mungkin seseorang itu dikuatkan sebelum ia diberi ujian. Masya Allah. Tidak mungkin seseorang itu naik kelas sebelum dia ikut ujian. Betul? Sebelum dia ditempa, tidak mungkin dia ditempatkan. Maka kadang-kadang teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita itu harus ditempa agar kita bisa ditempatkan pada posisi yang lebih baik. Kadang-kadang kita tuh harus dibanting agar kita bisa terpelanting ke tempat yang lebih baik. Kadang-kadang kita itu harus ngalamin sesuatu yang pahit agar kita bisa merasakan mana yang manis. Karena kita tidak mungkin bisa merasakan yang manis kalau kita belum pernah merasakan yang pahit. Betul atau tidak? Ustaz. Maka la yumakkana hatta yubtala. Tidak akan mungkin seseorang itu dikuatkan sebelum diberi ujian. Maka guru saya pernah bilang gini, Pak Santo. Kata guru saya, Hilman, jangan minta dikecilkan masalahmu katanya. Tapi mintalah sama Allah untuk dikuatkan hati dan tubuhmu. Masya Allah. Saya ulangi ya. Ini 5 potensinya nih.
diakui sebagai hamba Allah, diakui sebagai orang beriman, dijanjikan surga, diampuni dosa-dosanya, dikehendaki kebaikan. Silahkan, jika ada yang sedang sakit, ada yang sedang diuji, kirimkan slide ini. Kirimkan kepada mereka. Kamu kuat ya, kamu hebat ya, kamu harus tangguh ya. Allah sedang mengujimu karena Allah sedang ingin menguatkan. Jangan minta dikecilkan masalahmu, tapi mintalah dikuatkan hati dan tubuhmu. Kalau engkau sedang diuji, berarti sebentar lagi engkau berpotensi naik kelas atau naik derajat. Maka apa yang perlu kita lakukan? Tolong catat kalimat ini ya. Yang paling utama ketika menghadapi ujian, apa? Ketika sedang menjalani ujian, jangan hanya fokus dengan soal ujiannya, tapi fokuslah dengan jawaban terhadap soal ujian itu. Karena seringkali yang membuat seseorang tidak lulus ujian bukan karena soal, tapi karena jawaban. Pak Santo ikut ujian, kemudian hasilnya tidak lulus. Kira-kira yang salah soal atau jawaban? Kalau yang jawab orang dulu pasti yang salah soalnya, Ustaz. Astagfirullah. Padahal soal nggak mungkin ketuker kan ya? Ya kecuali orang dulu. Betul, Ustaz. Kecuali Betul. orang dulu. Betul, kecuali orang dulu bisa nuker soal. Soal anak SD nggak mungkin dikasih ke anak SMP. Soal anak SMP nggak mungkin dikasih ke anak SMA. Soal sudah tertakar tak mungkin tertukar. Begitupun dengan masalah kita. Ya, masalah nggak mungkin ketukar lah. Kalau Allah menimpakan masalah kepada kita hari ini, karena Allah tahu kita mampu menghadapi. Maka apa poinnya? Fokuslah dengan sikapnya, bukan dengan masalahnya. Itu. Saya ulangi ya. Kalau kita ditimpa masalah, fokuslah dengan sikapnya, bukan dengan masalahnya. Kalau kita lagi diuji, fokuslah dengan jawaban terhadap ujian itu, bukan terhadap ujian itu. Kenapa Ustadz? Karena seringkali yang membuat seseorang gagal dari ujian, bukan karena soal ujiannya, tapi karena jawaban. Yang membuat seseorang gagal ketika dikasih masalah, bukan karena masalahnya, tapi karena sikap dia menghadapi masalah. Maka saya analisa ya Pak Santo, ada 6 karakter manusia dalam menyikapi ujian. Kira-kira Pak Santo masuk kategori yang mana? Nanti kita cek di bawah ini ya. Sambil teman-teman lain juga kita cek. Yang pertama, ada orang bodoh, sibuknya mengeluhkan ujian. Kenapa nyebutnya orang bodoh? Nya tuh. Dia tidak sadar kalau di balik ujian ada kebaikan yang sedang Allah titipkan. Iya kan? Ada kabar gembira. Berarti kalau ada orang yang gak mau dapat kabar gembira, namanya apa Pak Santo? Menghindari ujian, tidak akan naik kelas. Iya, berarti orang apa tuh? Orang mau dikasih kabar gak bahagia, tapi gak mau. Berarti orang apa itu? Nah, itu kira-kira jawabannya kan? Ya, sibuk mengeluhkan ujian. Yang kedua, ada orang kerdil. Sibuknya membesarkan ujian. Masalahnya kecil, tapi dibesar-besarkan. Nah, itu orang kerdil. Biasanya di rumah tangga sering begini nih. Masalah kecil dibesar-besarkan, masalah besar dikecil-kecilkan. Ya, atau bahasa lainnya disepelekan. Makanya waktu saya nikah, saya dapat nasihat pernikahan begini katanya. Hilman, di rumah tangga itu jangan ketuker antara cicak dengan buaya. Oh, saya kaget dong. Maksudnya apa? Cicak dengan buaya. Katanya, di rumah tangga itu masalah kecil suka dibesar-besarkan, masalah besar suka disepelekan, gitu. Itu jangan. Ya, kan kadang-kadang mohon maaf ya, suami sering marah sama istrinya gara-gara masak kurang garam sedikit, kan gitu ya. Yang gara-gara marah jadi panjang kemana-mana. Banyak cerita begitu tuh. Kadang juga kita tuh lebih pintar melihat kekurangan suami dibanding kelebihan suami kita tuh. Ada. Ya, bukan yang di sini, yang di sana ya. Yang di sini mah insya Allah enggak ya. Enggak jauh beda gitu. Kadang-kadang begitu. Maka hati-hati. Ada yang kedua, orang kerdil sibuk membesarkan ujian. Ada yang ketiga, orang biasa sibuknya membicarakan masalah. Kemana-mana cerita masalah. Pak Santo, saya disadari atau tidak, kalau kita berteman dengan orang yang suka ngeluh, ke kitanya ke bawah apa enggak? Ya, ke bawah, pastilah. Ke bawah. Kan kadang-kadang kita waktu di kantor ya,
Punya teman yang kalau ketemu kita tuh ngomongin masalah terus. Kita yang tidak ada masalah pun jadi kebawa ada masalah kadang-kadang. Ya, sampai ke rumah kita ngomongin masalah teman kita. Sampai kata pasangan kita teh, kenapa jadi kita nu riweuhnya? Yang punya masalah teman kita, kenapa kita yang ngomongin masalah teman kita? Gitu. Nu eta nu pabaliut, ulah Nah, kadinya. orang biasa sibuknya membicarakan masalah. Ada yang keempat, Pak Santo dan teman-teman sekalian. Orang besar sibuk mengatasi masalah. Jadi bawaannya solusi ya. Satu sisi baik, nggak masalah. Tapi kan tidak semua masalah harus ada solusinya. Kadang-kadang yang dibutuhkan apa? Pelajaran dan hikmah di balik masalah itu. Ya, tapi kalau ada orang yang pengennya solusi, bagus. Itu orang besar. Insya Allah. Ada yang kelima, orang kreatif. Sibuknya mencari peluang dalam masalah. Ya, satu sisi baik, sisi lain nggak baik. Ketika kapan? Ketika mengambil kesempatan di balik kesempitan. Nikung dari belakang gitu ya. Kreatif sih, tapi nyakitin orang. Nah, itu juga perlu dievaluasi. Kreatif kriminal itu, Ustaz. Nah, tapi ada yang keenam. Mudah-mudahan Pak Santo, saya, dan teman-teman yang hadir masuk kategori ini. Apa? Orang beriman. Naik derajat karena ujian. Amin, amin ya Rabb. Apa naik derajatnya, Ustaz? Dosanya diampuni, hidupnya dimuliakan, dan dimasukkan ke dalam surga. Itu. Sok, sekarang kita muhasabah aja ya. Kira-kira kalau Pak Santo masuk kategori yang mana ini? 1-6 masuk kategori yang mana? Waduh, tergantung tahun nih Ustadz nih jawabnya. Emang kenapa? Tahun berapa, itu mungkin nomor berapa, tahun. Coba, teman-teman yang ada di chat, yang ada di Zoom, tolong dijawab. Kira-kira kita masuk kategori yang mana? Jujur aja ya, ini mah. Kira-kira masuk kategori yang mana? Kayaknya sih semuanya ada kita nih Ustadz katanya. Iya. Ngeluhnya ada ya, membesarkan masalahnya ada. Ya, sibuk membicarakan. Beda-beda urusan. Beda-beda urusannya ya. Ya, apapun kita, dimanapun posisi kita, mudah-mudahan kita masuk kategori yang keenam ya, insya Allah ya. Amin. Orang beriman naik derajat karena ujian. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, gimana caranya agar kita masuk kategori yang keenam ini, ya, orang nomor 6 ini, orang beriman yang naik derajat. Nah, ada 4 sikap terbaik agar kita kuat ketika diuji, gitu. Jelas ya? Jadi kira-kira coba saya mau tanya dulu, ini di chat belum ada jawabannya nih. Mau nggak kita jadi orang beriman yang naik derajat karena ujian? Coba dijawab dulu. Mau Ustaz. Kalau mau kita lanjutkan kajiannya, kalau tidak cukup sekian dan terima kasih. Kan udah beres ini. Pak Watwaat, cina pasti mau gitu kan. Jadi kumaha ini lanjut apa enggak ini kajiannya sok? Mangga atau lanjut atau Ustaz. Ini sampai jam berapa kita kajian kita, Pak Santo? Nanat bisa jawab? Insya Allah sampai menjelang asar. Menjelang asar hari ini atau hari besok? Gantung pertanyaan. Gantung pertanyaan. Sebenarnya banyak yang tertarik untuk menjawab. Teman-teman ini Ustaz. Ini teman-teman Rohis 389 meni pinter-pinter ngejawabna. Ustaz ngejawab tanya ini ngejawab kan itu. Ya. Mangga Ustaz. Masya Allah. Baik. Ada 4 sikap. 4 sikap ini saya simpulkan dalam 4M. Ada 4M protokol keimanan yang akan membuat kita kuat ketika diuji. Nah, kan kalau yang biasa mah protokol kesehatannya, ini mah protokol keimanan, Pak Santo. Ya, protokol keimanan agar kuat ketika diuji. 4M. M yang pertama, menerima. Coba tangannya ke sini, kemudian simpan di sini. Menerima. Coba, 1, 2, 3. Menerima. Itu sikap pertama. Sikap yang kedua, menyadari. Apa? Menyadari. Simpan di sini. Menyadari. Oke. Jelas ditoyornya. Ya, ulah gitu atau ulah. Nah, yang ketiga, mendekat. Apa? Mendekat. Nah, dan yang keempat, meminta. Oke. Meminta. Oke, kita ulangi ya. M yang pertama apa? Menerima.
M yang kedua, Menyadari. M yang ketiga, Mendekat. mendekat. M yang keempat, Meminta. meminta. Kita bahas satu persatu ya. Mudah-mudahan waktunya Benar. cukup ya. Kita pelan-pelan ya. Yuk, bismillah. Yang pertama, sikap terbaik ketika kita diuji adalah yang pertama, sikap menerima. Terima dulu semua ujian dari Allah dengan prasangka baik kepadanya. Ustadz, kenapa harus nerima? Ya sudah terjadi. Sudah menimpa kita. Andai pun tidak kita terima, sudah terjadi kan? Betul apa enggak? Untuk apa kemudian kita marah dengan ketentuan yang Allah berikan? Karena sudah terjadi bagi kita. Ya. Maka ya oleh karena itu, saya kembalikan lagi katanya minta yang tadi. Nah, 4 sikap terbaik. Silakan. Menerima, menyadari, mendekat, atau meminta. Pertama, menerima. Belajarlah menerima semua ujian dari Allah dengan prasangka baik kepadanya. Ya, husnuzon. Ini penting. Pak Santo suuzon sama saya, boleh apa enggak? Aduh, Ustadz nanyanya nih, ampun. Pak Santo nih, Pak Santo Pasti suuzon kita sama ada pernah suuzon, Ustadz. Pasti Nah, pernah. sekarang boleh nggak kita suuzon sama orang? Sama orang, ya pasti pernah. Boleh. Ya, Boleh sebagai suatu kehati-hatian. apa ya Ustadz? Kehati-hatian. Betul. Ya. Betul. Tapi Ya. hakikatnya kan tidak boleh kita prasangka buruk sama orang, ya nggak? Memang Ustadz. Iya. Sama orang aja nggak boleh prasangka buruk, apalagi sama Allah. Betul. Ini. Sama orang aja nggak boleh kita prasangka buruk, apalagi sama Allah. Ya. Maka nggak boleh kita prasangka buruk dengan ujian yang menimpa kita kepada Allah. Ingat ya, kata Allah dalam hadis kursinya, ana inda dzanni abdi bi. Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi apa yang kamu sangkakan kepada Allah tentang prasangkamu, maka itulah juga yang Allah sangkakan kepada kamu. Maka sikap terbaiknya apa? Menerima semua ujian dari Allah. Terima aja dulu. Ustadz, gimana caranya bisa prasangka baik ke Allah sehingga bisa nerima? Tolong catat ini. Ada 3 ayat yang harus teman-teman pahami agar bisa menerima dengan prasangka baik. Yang pertama, yakin bahwa apa yang dihadirkan oleh Allah itu yang terbaik untuk kita. Silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 216. Fokus di pertengahan ayat sampai ujungnya. Apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Sekarang saya mau tanya, siapa yang lebih tahu tentang kita? Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada atau tidak? Kita aja sebagai seorang yang seakan-akan memiliki kita sendiri, tidak tahu tentang hidup kita. Terus apa? Maka belajarlah untuk menerima apa yang Allah berikan. Dan berpikirlah bahwa itu yang terbaik untuk kita. Yang kedua, yakin bahwa Allah tidak akan memberikan beban melebihi batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah 286. Berarti apa pesannya? Kalau ada di antara teman-teman yang hari ini ngerasa diuji, dapat musibah, dikasih sakit, maka teman-teman yakinkan di hati, karena Allah percaya sama kita. Karena Allah tahu kita kuat dan mampu menghadapi. Jadi nggak boleh kita bilang begini, Ustadz, kenapa ya saya diuji? Ustadz, kenapa ya saya gini? Ustadz, kenapa? Jangan. Belajarlah menerima itu. Karena Allah menitipkan ujian kepadamu, karena Allah tahu kamu mampu dan siap menghadapi. Yang ketiga, harus yakin bahwa setelah kesulitan ujian ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Badai pasti berlalu. Hidup ini tidak malam terus kan? Setelah malam pasti ada siang. Bukankah pelangi indah itu datang ketika sudah ada awan yang gelap, kemudian dia berubah menjadi pelangi yang indah yang hadir dalam kehidupan kita. Maka sikap yang pertama apa?
menerima dulu. Jangan komplain, jangan marah, bahkan nauzubillah jangan murka sama Allah. Jangan bilang Allah nggak adil, jangan bilang Allah zolim, jangan bilang Allah tega, jangan. Belajarlah untuk menerima semua yang Allah berikan kepada kita. Kalau sudah bisa kita nerima, maka Allah berikan cintanya kepada kita. Perhatikan hadis berikut ini. Saya highlight betul hadis riwayat Ibnu Majah berikut ini. Ternyata Allah itu hanya akan bersama dengan orang yang bisa menerima. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idzamal jazai ma'a idzamil bala'i." Sesungguhnya pahala besar itu karena balasan untuk ujian yang berat. Berarti apa? Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Makin berat pengorbanannya, makin besar pahalanya. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah, apabila Allah sedang mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan ujian kepada orang tersebut. Masya Allah. Jadi kalau Allah lagi sayang sama kita, Pak Santo, Allah berikan ujian. Allah timpakan musibah. Agar apa? Agar Allah melihat hati kita, siapa yang bisa menerima atau tidak. Karena apa? Faman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka ada keridhaan Allah di situ. Waman sahito falahus sukhtu. Dan barang siapa yang murka, yang marah dengan ketentuan Allah, maka ada kemurkaan Allah di situ. Jadi kalau teman-teman diuji, kemudian gak nerima, malah murka, malah mohon maaf menyalahkan Allah dan seterusnya, maka sungguh kita mendapatkan kemurkaan Allah di situ. Nauzubillah minna. Maka jangan komplain lagi, jangan ngeluh lagi berlebihan. Kenapa Ustadz? Ya, karena setiap kebaikan itu, ya kadang-kadang Allah titipkan dengan sesuatu yang mungkin gak baik bagi kita, gak enak bagi kita, tidak membahagiakan bagi kita. Maka tolong catat quotes of the day, quotes hari ini. Belajarlah menerima, jangan menghina keadaan. Karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Belajarlah untuk selalu menerima atas semua yang Allah hadirkan untukmu. Yakinlah Allah selalu lebih tahu apa yang terbaik untukmu. Percayalah, jika kamu bisa menerimanya, maka Allah akan hadirkan kebahagiaan untukmu. Pak Santo, Insya Allah ini kalimat, bintang dan apa? Kalimat film Cinta Bertasbih nih kayaknya Ustaz. Masya Allah. Coba sekarang saya tanya, bintang dan bulan itu indah atau tidak? Indah Ustaz. Indah. Berarti nggak hujan misalnya. Kenapa bintang bulan itu indah? Karena ada apa? Karena bercahaya. Karena ada keadaan apa? Bukan. Karena malam hari. Karena ada keadaan malam kan. Iya, ada yang kita gelap. anggap itu gelap. Betul. Yang kita anggap itu gelap, padahal mohon maaf, bintang dan rembulan bisa bersinar karena dia menerima kegelapan itu. Dari kegelapan malam yang ada, kemudian Allah hadirkan bintang dan bulan. Kadang kondisinya mungkin tidak baik-baik saja, tapi kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang tidak baik untuk kita. Iya, Ustaz. Betul apa enggak? Itu yang susah. Itu. Maka itu nggak teman-teman, mudah, Ustaz. Jangan, makanya belajarnya kudu sering. Belajar tentang ridho, belajar ikhlas itu kan Masya Allah. Pak Santo, ini ilmu tingkat tinggi. Maka wajar kan, yang akan berjumpa dengan Allah siapa? Yang hanya akan berjumpa dengan Allah adalah orang yang berjiwa tenang, berhati tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Duhai hamba-hambaku yang berjiwa tenang, berhati tenang. Coba, apa di antara ciri orang yang tenang itu? Dia menerima segala ketentuan Allah. Betul nggak? Ya. Tidak mengeluh. Apa Allah? Ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepadaku, kepada Tuhanmu yang apa? Yang kamu ridho dan Allah ridho kepadamu. Tuh poinnya. Jadi kalau kita ingin dapat ridhonya Allah, apa syaratnya Pak Santo? Ya, menerima.
Kalau kita pengen Allah ridho sama kita, berarti kita kudu ridho sama Allah itu. Kan kalimatnya apa? Rodiyatan mardiyah, yang kita ridho dan Allah ridho, kan gitu. Apa janjinya? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah. Masuklah kepadaku. Kemana? Ke tempat surgaku yang aku janjikan untukmu, yang radiyatan mardiyah. Maka ridho itu menerima. Jangan pernah menghina keadaan. Maka sikap yang pertama, kalau kita mau naik derajat, sikapnya apa Pak Santo tadi? Menerima. 4M. Kalau kita belum bisa nerima, kita nggak akan bisa naik level ke M selanjutnya. Jadi M yang pertamanya apa? Nerima dulu. Menerima. Ridho. Tepuk dada. Baru yang kedua apa? Menyadari. Menyadari. Ketika ujian menimpamu, maka belajarlah untuk sadar tentang siapa dan bagaimana keadaan diri di hadapan. Jadi sebenarnya kalau kita tafakuri, ujian itu adalah cara Allah menyadarkan kita. La'allakum tash'urun, agar engkau menjadi sadar. Itu aja Allah. Sadar dari apa Ustaz? Satu, sadar bahwa diri kita adalah hamba yang lemah. Coba dikasih corona ya, yang ukuran sebesar nanometer, milimeter yang tidak kelihatan. Ternyata kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya nggak sih? Ya, terus apa yang mau kita sombongkan? Jadi Allah tuh pengen kita sadar, kalau kita ini hamba yang lemah. Kita ini apa coba? Apa yang kita punya dalam hidup ini? Nggak ada kan? Semua cuma dititipin sama Allah. Bahkan dengan tubuh kita pun bukan kita yang punya, Allah yang punya. ya, Yang kita punya apa? Cuma satu. Amal yang akan kita bawa pulang menuju Allah, itu aja. Maka ingat kita akan pulang, itu aja. Ingat kita akan pulang. Dan kalau pulang nggak bawa bekal, apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan ketika pulang. Iya, nggak punya ongkos di mana? Nggak punya ongkos, cuma di bandara doang, nggak bisa naik. Iya. Kita pasti akan pulang. Dan ujian ini adalah apa ya? Istilahnya kayak apa ya? Kayak pancingan-pancingan agar Allah ngingetin kita untuk kamu tuh nyiapin bekal loh. Kamu bakal pulang, kata Allah. Maka kalimatnya apa kalau kita diuji? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu akan pulang, kamu akan balik sama Allah gitu. Maka ingat, ujian itu adalah cara Allah ingin membuat kamu sadar. Maka sadar diri bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah. Yang kedua, apa yang Allah inginkan? Sadar diri tentang dosa kita. Mohon maaf Pak Santo dan teman-teman sekalian. Boleh jadi ujian yang menimpa kita disebabkan karena dosa perbuatan kita. Bukan betul, boleh jadi lagi, pasti karena dosa kita. Betul, setuju. Perhatikan surat Asy-Syura ayat 30. Apa kata Allah? Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu disebabkan oleh ulah tangan perbuatan kamu. Itu kan. Berarti apa? Kalau Allah menguji kita, di saat yang bersamaan Allah sedang ingatkan kita tentang banyaknya dosa-dosa kita. Dan ini juga yang diajarkan oleh para nabi kita. Pak Santo tahu kisahnya ya. Ketika Nabi Adam alaihi salam itu diusir dari surga karena melakukan sesuatu yang tidak Allah sukai gitu. Apa yang Nabi Adam lakukan? Mohon ampun. Nabi Adam gak nyalahin keadaan. Nabi Adam gak nyalahin Siti Hawa yang ketika itu berbisik minta buah khuldi itu kan. Nabi Adam gak bilang, Hawa gara-gara kamu. Kan gak gitu. Hawa enggak. Saat tapi itu Nabi masalahnya Adam, Nabi Adam juga nggak punya pilihan, Ustaz. jadi nggak bisa banding-banding. Gitu aja jadinya gitu ya. Tapi ini pelajarannya. Ternyata Nabi Adam ketika diusir dari surga, beliau sampai kemudian oleh Allah diberikan karunia selanjutnya ketika beliau sadar tentang kesalahan. Sampai diabadikan dalam Al-Quran kan doanya. Rabbana zolamna
anfusana Usana. wa illam Illam taghfir taghfir lana lana wa tarhamna warhamna lanakunanna minal minal khasirin. khasirin. Itu apa kata Nabi Adam? Rabbana zolamna, ya Allah ya Tuhan kami, zolamna, kami zolim, kami salah, kami hilaf. Tuh, anfusana, zolim terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana, ya Allah, jika masih ada ampunilah kami ya Allah. Wa tarhamna, dan sayangi kami ya Allah. Lanakunanna minal khasirin, agar kami tidak menjadi orang yang rugi. Apa yang Nabi Adam lakukan? Menyadari tentang kesalahan. Cerita yang lain, Nabi Yunus alaihissalam. Tahu kisahnya? Nabi Yunus pernah terlockdown di perutnya ikan paus. Pernah masuk ke dalam perutnya ikan paus. Apa yang Nabi Yunus lakukan ketika itu, Pak Santo? Minta ampun tuh zikirnya. Sama. Aduh. Nah, La Nabi ilaha Yunus illa enggak. anta Nabi Yunus. subhanaka inni kuntu minaz Ya zalimin. itu ya Allah. Nah, subhanaka Nabi inni Yunus kuntu minaz zalimin. enggak nusuk La perut. ilaha illa anta. Ya. Enggak nusuk perut ikan, enggak marah, enggak. Tapi Nabi Yunus kemudian mengakui kesalahannya, sadar diri, diabadikan dalam Al-Qur'an doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kan gitu. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku adalah orang yang zalim. Tuh. Sampai pada akhirnya apa? Tiba-tiba ikan pausnya melipir ke daratan, ke dekat daratan, kemudian mengeluarkan apa? Dari perutnya ikan paus itu, akhirnya Nabi Yunus keluar. Coba, kalau ikan paus itu mengeluarkan Nabi Yunus dalam lautan, apa yang terjadi? Tenggelam mungkin Nabi Yunus. Tapi Allah tahu percis. Itu dihantarkan dulu ke pinggir. Kemudian dibuka mulutnya. Dikeluarkan Nabi Yunus ketika itu. Sehingga Nabi Yunus keluar di daratan. Sehingga tidak tenggelam. Allah butuh kita apa? Sadar. Sadar. Kalau kita hari ini diuji, kalau kita dikasih musibah, sadar diri tentang dosa kita. Pasti karena dosa kita. Maka ujian itu adalah media istighfar. Ujian itu adalah sarana istighfar. Dengan adanya ujian, kita memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Dan yang ketiga, Allah itu pengen kita sadar diri bahwa kita sangat membutuhkan pertolongan Allah. Betul sekali. Pak Santo, kalau kita sudah benar-benar menghinakan diri kita, merendahkan diri kita, maka di saat itu kita akan menemukan titik di mana kita akan berserah kepada Allah. Kita akan bilang, ya Allah, kami berserah kepadamu ya Allah. Gimana Allah aja, gitu tuh kalimat itu tuh. Ya, betul. Pasrah Ustaz. Kalau sudah menemukan titik itu tuh nikmatnya luar biasa. Maka tolong catat ini ya. Menyadari maksudnya apa? Belajar nginget-nginget tentang kesalahan kita, nginget-nginget tentang diri kita. Sadar kalau kita hamba yang lemah, sadar kalau kita banyak dosa, dan sadar kalau kita membutuhkan pertolongan Allah. Sampai pada titiknya, ketika kamu sudah tidak bisa memahami tentangnya, tentang beratnya ujian yang menimpa dirimu, coba pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam, dan katakan, ya Allah, aku tahu ini adalah rencanamu, dan aku menyadari kelemahanku. Maka tolong bantu aku untuk melaluinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang seringkali membuat masalah itu berat apa karena kita tidak melibatkan Allah di dalamnya. Itu. Betul, Ustaz. Karena kita terlalu pede dengan kemampuan kita. Karena kita terlalu yakin kalau kita bisa. Ingat biasa ya. ngejago eta mah. Ngejago. Mohon maaf. Orang yang percaya diri itu bukan orang yang percaya dengan kemampuannya, bukan. Tapi orang yang percaya diri adalah orang yang percaya karena Allah bersamanya. La tahzan innallaha ma'ana, itu. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Maka masuk level yang ketiga, merayu atau mendekat. Apa? Ketika ujian menimpamu, sungguh itu adalah waktu terbaik untuk lebih mendekat kepada Allah. Tuh.
Jadi Allah tuh pengen kita lebih dekat ke Allah pas lagi diuji. Apa yang perlu kita lakukan? Yuk perbaiki. Lakukan semua yang Allah cintai. Tinggalkan semua yang Allah benci. Perbaiki amal ibadah kita. Perbanyak amal soleh kita. Persiapkan amal jariah kita. Itu. Jadi ayo rayu Allah. Dekati Allah dengan hal-hal yang disukai oleh Allah. Lakukan apa yang Allah cintai, maka Allah akan memenuhkan kebutuhan yang kita minta kepada Allah. Maka Allah pernah menyampaikan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila mereka bertanya tentang aku, kata Allah, katakan aku ini dekat. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, Allah itu dekat. Yang jauh kita aja. Allah itu sangat dekat. Yang sering menjauh kita aja. Maka apa maunya Allah kepada kita yang yakin Allah itu dekat? Berdoalah kamu. Mintalah, deketin kepadaku. Maka aku akan berikan apa yang kamu minta. Apa syaratnya? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Lakukan perintahku, beriman kepadaku. Itu. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya. Kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, Nabi Muhammad sebagai contoh teladan terbaik dalam hidup kita. Maka udah, hiduplah di atas jalan Allah. Sampai kemudian kita bisa menemukan kebaikan di dalamnya. Maka dekati Allah, dekati Allah, dekati Allah. Ya. Jika kamu hanya melihat ujian sebagai persoalan yang berat, maka kamu hanya akan semakin banyak mengeluh dan tidak bertumbuh. Mulai hari ini, coba lihatlah ujian itu sebagai berkah yang menyamar, nikmat yang tersirat, dan anugerah yang terindah. Percayalah, setelah itu kamu akan mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan dari ujian yang kamu dapatkan. Mulai hari ini, lihat ujian sebagai apa? Berkah yang menyamar, nikmat yang tersirat, anugerah yang terindah. Sarana untuk mendekat kepada Allah. Dan yang terakhir, meminta. Maksudnya apa? Ketika ujian menimpamu, sungguh yang kita butuhkan adalah kekuatan dan pertolongan Allah. Mintalah agar Allah menolongmu. Perbanyak zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Istighfar dibanyakin. Tasbih, tahmid, tahlil dan takbir dibanyakin. Kemudian doa, dan yang paling utama adalah apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu. Ternyata sabar itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Belajarlah bersabar. Ujian berat memang menaruhmu di bawah. Tapi saat itu sebenarnya kamu punya kesempatan untuk banyak bersujud. Percayalah, hidup ini tentang proses. Kita tidak mungkin mendapatkan kesedihan dan kesulitan. Kecuali di saat yang bersamaan, Allah sedang merencanakan kebahagiaan dan kebaikan. Tetap kuat dan terus semangat. Pak Santo dan teman-teman sekalian, Allah tidak mungkin ngasih kesedihan dan kesulitan. Kecuali di saat yang bersamaan, Allah sedang merencanakan kebahagiaan dan kebaikan. Maka teruslah bersabar. Ustadz, apakah sabar ada batasnya? Tidak ada. Bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas. Dan bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit. Ada yang nanya, Ustadz, kenapa sabar gak ada batasnya? Iya, karena pahala sabar pun tidak terbatas. Itu jawabannya. Bigoiri hisab. Orang yang sabar itu tidak ada apa? Batasnya. Pahala terbaik untuk dia. Maka katakan di hati kita, aku baik-baik saja. Karena ada Allah bersamaku. Walaupun berat, memang berat. Karena pahalanya surga. Kalau ringan, pahalanya kipas angin, kulkas satu pintu, payung cantik, kirim gratis. Betul. Maka terakhir, saya tutup dengan quotes ini. Kunci hidup. Semua akan mati, berhenti, dan pergi. Senanglah sekedarnya, sedihlah sewajarnya. Kalau pas lagi dikasih kebahagiaan, jangan sombong. Kalau pas lagi dikasih kesedihan, jangan putus asa. Sungguh tidak ada kesenangan dan kesedihan yang abadi di dunia ini. Karena pada akhirnya, semua akan kembali menuju Allah yang hakiki. Apa kuncinya? Syukur ketika diberi nikmat, sabar ketika diberi musibah. Tidak silau dengan pujian,
tidak galau dengan cacian. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Biasa-biasa saja. Karena pada akhirnya hidup ini hanyalah sebuah proses yang akan kita lalui. Dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia adalah tempat meninggal kita. Hidup di dunia bukan akhir segalanya. Tapi justru kematian itulah awal kehidupan yang sesungguhnya bagi kita. Maka kunci hidup apa? Syukur ketika diberi nikmat dan sabar ketika diberi musibah. 4 protokol keimanan ketika kita diuji agar kita kuat. 1, menerima. 2, menyadari. 3, mendekat. 4, meminta. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Pak Santo di studio. Silakan. Masya Allah, alhamdulillah, masyukurillah Ustadz. Dari tadi agak lemes habis booster tadi pagi. Dengar sharing Ustadz ini luar biasa sekali Ustadz. Aduh, jadi malu Ustadz nih saya juga. Masya Allah, malu betul-betul nih. Masih di level dasar sekali saya ini. Ustadz mohon izin, sudah mengantri beberapa pertanyaan. Kajian kali ini pertanyaannya lumayan tajam ya, tajam dan presisi. Saya bacakan satu-satu Ustadz, mohon izin. Assalamualaikum Ustadz, gimana cara kita bisa tetap istiqomah di tengah ujian? Terus Sebentar. Ini benar yang pertama bukan? Oh, betul. Ya, terus amalan apa yang dilakukan supaya bisa menghadapi ujian dengan benar? Baik. Bukan menjawab dengan benar nih Ustadz. Ini ya. Menghadapi dengan benar dulu nih. Belum menjawab dengan benar. Iya. Silakan. Sebagian pertanyaan ini sudah tadi ada jawabannya sebenarnya. Ya, kan? Betul. Ya. Tinggal mungkin saya akan coba baca yang jawab yang tentang istiqomah. Ya. Jadi begini, apa itu istiqomah? Istiqomah itu kan artinya berkelanjutan ya, terus menerus. Jadi seseorang yang istiqomah adalah seseorang yang berkelanjutan melakukan sebuah kebaikan. Itu istiqomah namanya. Nah, bagaimana agar kita bisa istiqomah? 1, nasihat pertama adalah knowing the purposes. Ketahui apa tujuan hidup kita. Jadi yang pertama kita harus tahu tujuan hidup kita itu apa. Dan apa tujuan hidup kita? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tujuan hidup kita ridho Allah, berjumpa dengan Allah, masuk ke dalam surganya Allah. Maka jika kita sudah tahu tujuannya, kita akan mengejar tujuan itu dalam keadaan apapun. Maka teman-teman harus punya tujuan yang jelas gitu loh. Jangan cuma tujuannya, apa tujuannya? Kapadokia, it's my dream, not bukan hanya itu gitu. Terlalu kecil kalau cuma itu tujuannya. Itu karena tiketnya uangnya cukup beli tiket itu, Ustaz. Gimana dong? Jadi kalau tujuannya cuma urusan dunia, pengen dunia, sayang banget. Tujuan kita apa? Wafat husnul khotimah. Kelak berjumpa dengan Allah. Mendapat ridho Allah, masuk ke dalam surganya Allah. Makin besar tujuan kita, makin istiqomah kita menjalaninya. Ibaratnya beginilah, Pak Santo. Ibaratnya begini. Kenapa ada perempuan nih yang mau diet walaupun capek, sakit, lelah, kenapa dia mau bertahan? Waduh. Mungkin ibu-ibu yang jawab nih, jangan saya nih, nanti fitnah nih. Ya, jawabannya. Kalau kita laki jawab fitnah nih Ustaz nih. Bukan, jawabannya karena perempuan itu sudah tahu tujuannya kan, jelas tujuannya, pengen apa? Pengen badannya lebih baik, kan begitu. Ya nggak sih? Pengen kalau pakai 360 gitu Ustaz, kalau selfie gitu kan ya. Seorang atlet, kenapa dia mau latihan walaupun capek? Kenapa coba? Karena dia tahu tujuannya, pengen dapat juara, pengen dapat medali, betul apa enggak? Betul. Maka kita harus punya clarity the purposes. Harus jelas apa tujuan kita. Tujuan kita apa? Kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah dan kelak kita berjumpa dengan Allah. Maka itu yang pertama, nasihat pertama. Kalau mau istiqomah harus tahu tujuan yang jelas. Dan tujuannya harus besar. Yang kedua,
tambahkan ilmunya, Pak Santo yang dirahmati Allah. Ilmu itu menjadi penting. Man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi. Wa man aroda al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau dunia dengan ilmu. Barang siapa mau akhirat dengan ilmu. Dan barang siapa yang mau keduanya dengan ilmu. Maka kalau kita mau kuat, istiqomahnya dengan ilmu. Dan yang ketiga, kalau kita mau istiqomah, temukan sahabat, temukan teman yang bisa menguatkan keistiqomahan kita. Termasuk teman-teman Rohis 389 ini. Amin. Ini berarti Rohis dari sejak di sekolah ya Pak Santo ya berarti ya? Iya Ustadz. Kita dari SMA 3 angkatan SMA 3 angkatan 89. Masya Allah. Tahun 89 Ustadz. Jadi umur udah lebih gocap lebih lah. Ya, Masya gocap Allah. tipis-tipis lah Ustadz. Iya, Masih iya, lucu-lucunya ini. Tadi saya ngisi alumni SMA 70 angkatan 87 tuh. Oh ya, dia Tuh. kakak kelas itu, 2 tahun di Tuh. atas. Masya Allah. Jadi apa ya? Ini tuh persahabatan yang luar biasa. Jaga baik-baik, pegang erat-erat. Ini tuh mahal. Ya Allah. Ya, mahal. Saya ulangi sekali lagi ya. Persahabatan yang mengantarkan kita lebih dekat dengan Allah mahal banget. Ya. Karena mohon maaf, di antara syafaat kecil yang bisa kita dapatkan ketika nanti di hari kiamat apa? Yang soleh, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena menemukan teman yang soleh itu susah. Iya betul. Susah. Apalagi tengah hari gini Ustaz. Maka ingat kan, ada 3 amal yang tidak akan pernah terputus ketika kita wafat. Apa? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga apa? Doa anak soleh yang mendoakan. Betul? Betul Ustaz. Memahami anak soleh itu bukan hanya anak kandung, kata para ulama. Tapi anak soleh itu bisa juga sahabat yang soleh. Makanya kalimatnya bukan ibnun, tapi walad kan. Kalau anak kandung, ibnun. Tapi kalau anak manusia, dalam artian luas, itu namanya walad. Artinya apa? Saya dosen, punya mahasiswa, saya wafat. Kemudian dia mendoakan saya. Selama dia soleh, maka doanya akan sampai kepada saya. Dengan izin Allah. Maka ini Pak Santo dan teman-teman, Rohis 389, ayo jaga persahabatan kita. Karena ini adalah bentuk keistiqomahan bagi kita. Apalagi kajian kita sebulan sekali atau berapa kali? Sekali, Pak Santo? Nanat kita sebulan sekali. Sebulan sekali. Masya Allah, sebulan sekali. Kita dicas lagi, diingetin lagi, dicas lagi, diingetin lagi. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Maka kembali kepada pertanyaan. Bagaimana biar kita istiqomah? 3. 1, tahu tujuannya, jelas tujuannya. 2, tambahkan ilmunya. Berarti kalau ilmu ini berarti harus ada gurunya. Berarti temukan guru yang bisa bimbing kita. Temukan guru yang bisa melembutkan hati kita. Temukan guru yang bisa menuntun diri kita. Kita olahraga aja butuh instruktur, betul nggak? Betul. Raga kita, bagaimana rohani kita, maka butuh olah rohani, butuh pembimbing, butuh murabbi, butuh mursyid yang bisa mengarahkan kita. Dan yang ketiga, kita butuh lingkungan dan teman-teman yang soleh. Apa ciri teman yang soleh itu? Apa ciri teman yang baik itu? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ciri teman yang baik itu ada 3. Yang pertama adalah dia yang ketika menatap wajahnya bersama dengannya, membuat kita lebih dekat dengan Allah. 2 adalah dia yang ketika bicaranya mengingatkanmu untuk makin dekat dengan Allah. Dan yang ketiga, teman yang baik itu adalah teman yang senantiasa ada bersama dengan kita. Suka maupun duka, dekat maupun jauh. Saat dekat dia menolong kita, saat jauh dia mendoakan kita. Masya Allah. Karena teman yang baik itu ya dekat di mata, jauh di doa. Jauh iya benar ya. Dekat di mata, jauh. Dekat di mata, dekat di doa gitu ya. Jauh di mata, dekat di doa. Walaupun dia jauh di mata tapi dekat di doa. Itulah ikatan cinta. Jauh di mata, dekat di doa. Masya Allah Ustaz, udah episode 600. Oke, lanjut Ustaz. Ini lumayan mengantre pertanyaan. Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Selama pandemi saya jadi lebih banyak yang menanggung keuangan keluarga.
Karena suami kantornya kena terdampak. Gimana ya Ustadz buat supaya saya sabar terus? Wah, ini dialami oleh banyak kawan-kawan kita Ustadz. Baik, Pertanyaan Masya ini Allah. sih. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, pertama begini. Cinta di rumah tangga itu. Saya mau bicara rumah tangga dulu, baru ntar rezeki ya. Pertama, saya mau bilang cinta di rumah tangga itu bukan cinta yang saing, tapi cinta yang saling. Ini. Saya tulis di sini. Cinta bukan saing, tapi saling. Maka kalau seandainya misalnya mohon maaf, di antara pasangan kita harus kemudian ditutupi kekurangannya dengan adanya kita, maka itu jadi kebaikan bagi kita. Ya, misalnya ada suami yang dulunya bekerja kemudian sekarang tidak bisa bekerja dan karena satu dan lain hal, maka jika istri masih ada peluang di situ, silakan bantu. Karena kata Nabi, jika ada seorang istri yang membantu keuangan bagi keluarganya atau rumah tangganya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, pahala membantu kerabatnya, artinya membantu keluarganya. Dan yang kedua, pahala sedekah atas kebaikan dirinya. Masya Allah. Jadi, nggak ada bahasa, Ustadz aku jadi rugi dong, suamiku nggak kerja. Jangan. Boleh jadi itu adalah ujian bagi kamu. Sehingga Allah ningkatin derajat kamu. Begitu seterusnya. Para suami, jangan enjoy. Kalau kamu misalnya istri kamu kerja, punya, kamu yang nggak ngapa-ngapain. Jangan. Justru itu harus menjadi apa ya? Menjadi motivasi bagi kita untuk menghadirkan kebaikan bersama dengan rumah tangga kita. Percayalah, kalau itu ditanggung bersama, dikuatkan bersama, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan di dalam. Makanya satu sisi, kalau ada kalimat ini, saya agak kurang sepakat ya. Kalau ada kalimat ini, uangmu, uangku, uangku, uangku gitu ya. Sisi lain itu benar, itu bisa benar. Tapi sisi lain kalau dalam keadaan yang tadi maka tidak berlaku. Justru harus saling menutupi di antara kedua. Nah, termasuk kalau bab kedua, bab rezeki, ya yakin aja teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, ingat ya, ini catatan bagi kita. Selama kita hidup, selama itu masih ada catatan rezeki yang Allah siapkan untuk kita. Surat Hud ayat 6. Saya ulangi. Selama kita masih hidup, selama kita diberikan kesempatan hidup, berarti masih ada catatan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya, nanti dibuka surat Hud ayat 6. Bahkan dalam hadis Nabi SAW bersabda apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Wahai manusia, sesungguhnya kamu tidak akan pernah diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rizkinya. Berarti apa? Kalau sekarang kita masih hidup, masih bisa bernafas, masih diberikan umur, berarti masih ada catatan rezeki untuk kita. Maka ayo bangkit. Jangan putus asa, jangan menyerah. Betul, ya, tingkatkan ketakwaan kepada kita. Ingat, ikhtiar itu ada 2, Pak Santo. Ada ikhtiar langit, ada ikhtiar bumi. Betul. Ikhtiar bumi itu usahanya, kerjanya, dagangnya, nyangkulnya, bertaninya, berkebunnya, itu ikhtiar bumi itu. Tapi ada ikhtiar langitnya. Apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, berarti bertakwa. Dekatkan kita kepada Allah. Lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang dihadapi. Bahkan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Amin. Maka ayo, bismillah, yang bertanya tadi, bab rumah tangga, ayo kuatkan, bukan saing tapi saling. Urusan rezeki, yuk bismillah, lebih yakin lagi. Selama hidup pasti masih ada rezeki. Tugas kita apa? Ikhtiar. Ikhtiar ada 2. Ada ikhtiar apa tadi? Ada ikhtiar langit. Langit, ikhtiar bumi. Setuju Ustadz. Semua sama kondisi. Yang pasti apapun yang ditetapkan rezeki kita,
tergantung Allah mau buka dari pintu yang mana. Tapi sudah, insya Allah rezeki kita tetap ada kok. Kalau soal pintu bisa jadi dari suami, bisa jadi dari istri, ya itu nggak usah dipermasalahkan menurut saya ya. Karena rezeki Allah kepada keluarga yang utuh itu adalah satu ya. Ya, tinggal tergantung pintunya itu yang mana aja. Gitu. Betul. Oke, lanjut Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Aduh, ini suami saya ketahuan selingkuh Ustadz. Bukannya nyadar, sekarang malah nggak pulang ke rumah udah 5 hari. Apa yang harus dilakukan untuk rumah tangga saya, Ustadz? Mohon masukannya. Ini ampun, Ustadz. Ini Ustadz yang jawab nih, betul-betul. Iya, ada sebagian ya. Ada sebagian rumah tangga yang tidak mentolerir yang namanya selingkuh. Hati-hati ya. Selingkuh itu dosanya double, Pak Santo. Masya Allah. Yang pertama dia berkhianat kepada Allah, dan yang kedua dia berkhianat kepada pasangan yang dia nikahi. Betul, Ustaz. Jadi gimana? Hati-hati dengan perbuatan tersebut, karena akan membawa kepada sesuatu yang menjatuhkan kita bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Maka jangan kaget ya. Kita sering lihatlah ada laki-laki yang secara dunianya hebat, tapi kemudian mohon maaf dia menyakiti perasaan istrinya, tiba-tiba jatuh, gitu nggak? Ada nggak? Banyak kan? Betul Ustaz. Banyak jadi contoh Ustaz. Jadi batuk Ustaz kan jadinya. Aduh. Maka itu pertama, hati-hati. Yang kedua, komunikasikan. Jadi kalau suami kita ternyata ketahuan selingkuh, tanya, apa pertanyaannya? Ayah, sayang, apa sih yang kurang dari saya sehingga engkau memilih untuk selingkuh? Jadi jangan nanya dulu ke suami kita tentang, jangan nuntut dia dengan pertanyaan interogasi, jangan. Kita evaluasi ke kita dulu. Kalau ada yang kurang dari Bunda, kalau ada yang kurang dari saya, coba sebutkan agar saya bisa muhasabah diri. Baru dari situ, setelah kita lihat, oke, what next-nya apa? Sekarang ternyata ayah punya perasaan kepada perempuan yang lain. Sekarang ayah mau gimana? Kan gitu. Kalau levelnya mau naik, misalnya mohon maaf ya, levelnya poligami, itu kan tidak mudah. Mohon maaf. Ya, betul, harus ada komunikasi lagi. Teman-teman, ini para laki-laki nih, termasuk Pak Santo, catat Pak Santo baik-baik ya. Siap. Saya rekam ini Ustaz. Termasuk saya pribadi. Yang ini Ustaz. Ya, gimana Ustaz? Termasuk saya pribadi ya. Poligami itu boleh. Betul? Setuju nggak? Betul. Boleh. Tetapi kebolehannya jangan kemudian disepelekan syaratnya. Betul. Harus dulu memenuhi syarat yang tidak bisa disepelekan. Pertama, harus kafaah, harus punya kemampuan. Kemampuan apa? Ilmu terutama. 2, harta otomatis. 3, kemampuan apa lagi? Kemampuan bagaimana dia bisa memanage perasaan dirinya. Itu tuh luar biasa. Maka adil itu memang tidak akan bisa ya dalam urusan rasa. Adil tidak akan bisa dalam urusan rasa. Tapi adil dalam urusan materi itu bisa. Dan itu harus benar-benar adil. Maka Nabi memberikan peringatan. Barang siapa seorang suami yang memiliki istri lebih dari 1, sedangkan dia tidak bisa berbuat adil, maka nanti ketika hari kiamat dia akan berjalan miring. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya mohon maaf. Kalau ternyata pasti tanya, ibu nggak kuat untuk itu, bilang aja, ayah, bukannya Bunda menolak syariat ya, bukannya. Tapi karena memang saya tidak kuat untuk itu. Kalau kamu memilih perempuan itu, ya silahkan. Biarkan aku hidup sendiri, kamu hidup dengan perempuan itu. Dah, clear. Jadi tegas ya Ustadz ya? Tegas. Tapi kan Ustadz, aku masih cinta, masih sayang. Ya manusiawi, itu mah biasa gitu ya. Tapi cobalah tegar. Bismillah gitu ya. Ya, cerai itu memang dibenci oleh Allah perkaranya. Tapi kamu punya waktu untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba komunikasikan dulu. Cerai itu adalah ujung gitu ya. Akhir. Kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain, kalau nggak bisa komunikasi, baru masuk pada level itu. Tapi sekiranya bisa dikomunikasikan, bisa dipahamkan, dan bisa dimengerti, dan dia akan bilang, maaf ya mah,
kemarin papa hilaf, kemarin ayah lupa. Ya sudah, kalau dia mau berubah dan dia mau bertobat, mau memperbaiki diri, buka pintu rumah kita, buka pintu hati kita. Yuk kumpul lagi, yuk kumpul lagi, yuk ketemu lagi. Insya Allah memang begitulah kehidupan ya. Iya Ustaz. Selalu ada ya. Ya memang cobaan nggak ringan Ustaz. Kalau seperti itu emang nggak ringan. Nggak ringan. Ya, tapi percayalah Allah mengujimu karena Allah tahu kamu mampu dan kuat menghadapinya. Itu aja poinnya dulu. Ya, Bismillah. Iya, oke Ustaz. Saya lanjut Ustaz ya. Lanjut. Ya, sebentar. Sebentar nih Ustaz. Oke. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menghadapi suami yang kasar dan KDRT dan juga mertua yang senantiasa menzolimi? Saya sudah berusaha melakukan apapun untuk menyenangkan mereka, tapi saya selalu disalahkan. Jazakallah khair. Ya Masya Allah. Berat sekali nih Ustadz cobaannya. Masya Allah. Iya, ya kalau KDRT kan perkaranya itu ada hukumnya tuh. Iya, benar. Ya, maka silakan saja dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Ya tentu sih mudah-mudahan si suami kita bisa berubah, kemudian dia bisa menjadi lembut kepada kita. Maka ya doakan tentu. Ya muqallibal qulub, duhai Allah yang membolak-balikan hati. Tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agama. Tapi kalau sudah keterlaluan, ya kita juga harus punya muruah gitu ya, kita punya kemuliaan. Maka silakan ada pihak yang berwajib, sampaikan saja. Dan itu adalah hak asasi bagi kita, insya Allah. Dan ini juga penting untuk para suami ya, bahwa belajar tentang rumah tangga itu harus terus-menerus karena ujiannya kan juga banyak. Ya nggak Pak Santo? Banyak. Ketika memahami, Ustaz kan boleh suami mukul istrinya. Iya. Nggak boleh Ustaz. Bukan, maksudnya iya betul ada. Tapi lihat dulu pada konteks apa gitu loh. Nggak boleh ya, Ustaz. Kan ada dalam Quran. Faliyadribuhunna. Kan silakan. Iya sih. Tetapi ingat, itu jangan dipahami langsung konteksnya begitu saja gitu loh. Ya. Kalau kita lihat tafsirnya, ternyata itu hanya dipukul pakai apa namanya? Iya, betul. Gitulah pokoknya nama yang lebih kecil. Pukul, diceples sedikit, bukan digebukin. Bukan digebukin, bukan kalau kena. Kita mah beda baca-baca di berita di sini Ustadz, ada yang sampai disiram minyak panas segala. Waduh. Itu nggak benar itu. Bukan berarti boleh ke wajah, boleh ke muka, jangan. Betul, itu zolim namanya. Ya, ingat ya, perempuan itu makhluk yang lembut katanya. Maka jika ingin kau menaklukkan hati perempuan, taklukkanlah dengan kelembutan. Saya pernah ditanya begini, kenapa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke hati? Kenapa? Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki bagian kaki? Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala bagian atas? Kenapa? Jawabannya, dengarkan baik-baik ya. Siapkan kameranya nih. Ya. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah. Karena perempuan bukan makhluk yang bisa dihina dan direndahkan. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala bagian atas. Karena perempuan bukan hanya makhluk yang sekedar disanjung dan dipuja. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke hati. Kenapa? Karena perempuan adalah makhluk yang harus disayangi dan dicintai. Itulah perempuan. Maka hati-hati. Nggak boleh tadi ya. Seorang suami nggak boleh KDRT. Ustaz gimana kalau mertuanya kasar dan seterusnya? Bismillah. Kita berhak bahagia. Kita boleh bahagia. Untuk apa kita bertahan pada keadaan yang tidak baik untuk kita? Bismillah. Hijrah gitu Ustaz ya. Kalau bisa kalau pertama komunikasi dulu. Komunikasi dulu. Libatkan pihak ketiga, misalnya siapa? Ada perantara dulu. Obrolin. Ini masalahnya begini. Ini masalahnya begini. Ya. Kalau nggak mau berubah, bismillah. Hijrah cinta aja. Ya. Hijrah cinta. Masya Allah. Insya Allah itu menguatkan kita. Itu masukan dari saya ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Ini pertanyaan lanjut Ustaz ya. Pertanyaannya juga, Assalamualaikum Ustaz. Jika kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan berkaitan dengan restu orang tua perihal jodoh yang saya pilih. Tetapi orang tua saya ingin memantapkan hatinya atas pilihan saya dengan sholat istikharah. Namun jawaban dari istikharahnya berbuah buruk. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk bisa mengambil keputusan dari ujian ini? Waduh, sinetron banget Ustaznya. Aduh, Allah. Ya Allah.
Ya, jawaban pertama, sholat istikharah itu adalah sholat untuk memilih siapa yang terbaik dalam pandangan Allah yang dituntunkan kepada kita. Selama istikharahnya benar dan jawabannya itu insya Allah itu adalah benar. Insya Allah ya. Asal istikharahnya benar. Maka jika kemudian ibu mengantarkan jawabannya ternyata bukan orang itu, coba kita berhusnuzon dulu kepada jawaban ibu kita. Ya, ingat bagaimanapun ridhollah fi ridhol walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua, murka bencinya Allah adalah murka benci orang tua. Menikah itu bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, tapi menikah itu menyatukan dua keluarga yang saling mengisi itu. Exactly. Maka ayo jangan egois dalam urusan jodoh. Jangan ngerasa ini yang terbaik Ustadz. Iya. Bagaimanapun orang tua kamu lebih berpengalaman dalam kehidupan. Dia lebih banyak tahu, lebih banyak ilmunya dibanding kita. Itu satu. Yang kedua, komunikasi dengan ibu kita. Jadi kita sampaikan. Kalau kita memang kekeh gitu ya bahwa ini calon kita, sampaikan. Ma, laki-laki ini baik kok ma. Ini. Buktikan kepada orang tua kita bahwa calon yang kita bawa itu adalah calon yang terbaik. Dan ingat, komunikasikan di waktu yang tepat dan cara yang tepat. Kadang-kadang ada Pak Santo, benar sih, tapi caranya salah jadi nggak enak, ya nggak? Ya, betul Ustaz. Maka satu kebaikan jika disampaikan dengan cara yang tidak baik, itu tidak akan pernah menjadikan kebaikan bagi kita. Betul Ustaz. Maka pesan saya, terima dulu, husnuzon dulu dengan sikap orang tua, kemudian komunikasikan dengan orang tua, insya Allah itu menjadi kebaikan untuk betul. Yang barangkali pasti, gimana Pak Santo? Gimana Ustaz? Ya. Jadi masih banyak Ustaz pertanyaan? Ya, barangkali itu mungkin jawaban terakhir dari pertanyaan kita Pak Santo. Kita keep dulu pertanyaan-pertanyaan ini karena kajian tema ini masih ada lanjutannya sebenarnya. Nanti ada tema yang kedua, judulnya adalah ketika diuji orang terdekat gitu. Kan kalau tadi ketika ujian terasa berat, nanti naik level lagi tuh. Ketika diuji orang terdekat. Jadi ada anak diuji sama orang tua diuji sama anak, pasangan suami istri. Nah itu gimana cara menghadapi ujiannya. Nah mungkin nanti next bisa kita bahas di lain kesempatan. Insya Allah. Insya Allah nanti kita bikin jadwal baru aja Ustaz ya. Mungkin bulan depan atau berikutnya. Insya Allah ya. Menarik sekali Ustaz. Memang karena pandemi ini memaksa kita semua, siapapun kita ya, untuk alhamdulillah kita bisa memilih untuk kembali ke Allah. Kita bisa mendekatkan diri bersama teman-teman semua di Rohis ini untuk mengisi relung hati yang selama ini kayaknya kosong karena disibukkan oleh pekerjaan. Ya, sejak pandemi pekerjaannya berkurang, seberapa teman juga ada malah yang pekerjaannya sudah tidak ada. Akhirnya alhamdulillah kasih makan untuk rohani jadi lebih sering Ustaz. Ya, jadi lebih sering. Teman-teman, Bapak Ibu yang mungkin tadi belum sempat terjawab pertanyaannya, nanti bisa di-follow Instagram saya ya, Ahilman Fauzi. Sudah follow Ustaz, yang ada centang biru. Ya. Di situ banyak video-video pendek yang bisa mudah-mudahan menjawab sebagian dari apa yang ditanyakan. Insya Allah. Saya tulis di chat IG-nya Ahilman Fauzi. Silakan. Itu Pak Santo. Silakan. Baik, alhamdulillah, syukrillah, jazakallah khair. Terima kasih Ustadz. Kita Mukarram Ustadz Ilman Fauzi atas waktu dan perkenan untuk sharing yang topik yang sangat luar biasa sekali Ustadz, sangat luar biasa sekali. Dan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang bergabung pada siang sore ini. Insya Allah sharing barusan dapat lebih membuka hati kita untuk lebih mendekatkan kepada Allah dan yang paling penting merubah mindset. Itu yang paling susah, merubah mindset bahwa cobaan ini adalah kesempatan kita untuk naik kelas. Ya, ini mudah diucapkan, sulit dijalankan. Ya, yang ngomong juga begini, sulit juga ngejalanin, tapi ya menghibur diri aja. Bahwa ini apa yang tadi Ustadz sampaikan ini memang betul sekali. Ya, Ustadz mohon kalau boleh
kita mohon keikhlasan untuk menutup dengan doa, Ustadz. Baik. Ya Allah, keberkahan di atas keberkahan bagi semua yang hadir di sini sebelum azan asar ini, Ustadz. Silakan, baik, terima kasih Pak Santo dan teman-teman Rohis 389 atas kesempatan siang hari ini. Sebelum kita berpamitan, mari sama-sama kita angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la dainan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la hajatan illa qadaitah. Ya Allah, ya Rabbana, tidak ada yang hadir di antara kami siang ini kecuali yang banyak dosa. Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Kami yang sedang gelisah, Engkau tenangkan hati kami, ya Allah. Kami yang sedang sulit, Engkau mudahkan hidup kami, ya Allah. Kami yang sedang sempit, Engkau lapangkan kesempitan kami, ya Allah. Kami yang sedang sakit, Engkau sembuhkan penyakit kami, ya Allah. Kami yang punya aib, Engkau tutupi aib kekurangan kami, ya Allah. Kami yang punya hajat, Engkau kabulkan hajat-hajat kami, ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana. Kami yang sedang diuji, kami yang sedang punya masalah, kami mohon, ya Allah, kuatkan hati dan tubuh kami untuk bisa menghadapi seberat apapun ujian dari-Mu, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, ya Rabb, kami ridho jika ujian yang datang bisa menghapuskan dosa-dosa kami, kami ridho, ya Allah. Jika dengan ujian yang datang bisa meningkatkan derajat kami, kami ridho, ya Allah. Allahumma radina biqadaika wa sabirna ala balaika wa auzina syukrani amaika, ya Allah. Amin. Mampukan kami ridho atas semua ujian dari-Mu. Mampukan kami sabar atas semua ujian dari-Mu. Dan mampukan kami syukur atas semua nikmat dari-Mu, ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, hari ini kami ada di bulan Rajab. Kami mohon, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Berkahi kami di bulan Sya'ban. Dan sampaikan kami ke bulan Ramadan, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, amin. Kabulkan doa-doa kami. Amin, ya Rabb. Dan berikan yang terbaik semua untuk kami. Ya Allah, amin, ya Allah. Bagaimana Engkau satukan kami semua, keluarga besar Rohis 389 di dunia ini. Kami mohon, ya Allah, satukan dan kumpulkan kembali kami nanti di surga-Mu, ya Allah. Amin, ya Rabb. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, ya Rabbal alamin. Amin, ya Rabbal alamin. Pak Santo dan teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Yang salah itu semua dari saya, dan yang benar pasti semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Insyaallah Ustaz sehat terus. Kita diperkenankan untuk berjumpa kembali di waktu yang akan datang, yang akan dijadwalkan Ustaz. Baik, kembali